Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara. Umumnya kita mengenal Wali Songo hanyalah 9 orang, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sebenarnya Wali Songo adalah nama suatu dewan dakwah atau dewan mubalik. Apabila salah seorang dari dewan tersebut pergi atau meninggal dunia, maka akan diganti oleh wali lainnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Sebenarnya, jauh sebelum kedatangan beliau di Gresik, sudah ada masyarakat Islam walaupun jumlahnya tidak seberapa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batu nisan seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatallah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 adalah seorang ahli tata negara yang ulung. Inskripsi yang terdapat pada batu nisan beliau menunjukkan hal itu. Huruf-huruf pada batu nisan itu adalah huruf Arab. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian. Inilah makam almarhum al-maghfur yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, sendi para sultan dan para menteri, penolong para fakir dan miskin yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal, Allah meliputinya dengan rahmatnya dan keridhaannya dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Demikian bunyi tulisan yang ada di nisan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Penduduk pribumi mengenal beliau sebagai kakek bantal. Ini membuktikan bahwa pada masa hidup beliau berdakwah dengan cara yang bijaksana. Beliau dapat beradaptasi dengan masyarakat sekelilingnya. Agama dan adat istiadat lama tidak langsung ditentangnya dengan frontal dan penuh kekerasan, melainkan beliau perkenalkan kemuliaan dan ketinggian akhlak yang diajarkan oleh agama Islam. Beliau langsung memberi contoh sendiri dalam masyarakat. Tutur bahasanya sopan, lemah lembut, sopan pada fakir miskin, hormat pada yang lebih tua, dan menyayangi kaum muda. Dengan cara itu, sedikit demi sedikit banyak juga rakyat Jawa yang mulai tertarik pada agama Islam, dan pada akhirnya mereka menjadi pemeluk agama Islam yang teguh. Pada masa itu, kerajaan yang terbesar di Pulau Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Tetapi sesungguhnya kerajaan itu sudah kropos baik dari luar maupun dari dalam, terutama sejak ditinggalkan Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Majapahit dilanda perang saudara yang tidak ada habis-habisnya. Rakyat jelata menjadi korban, sementara kerajaan-kerajaan lain yang dahulu dituduhkan oleh Mahapati Gajah Mada sudah banyak yang memisahkan diri. Kesetiaan para pembesar dan para adipati mulai menipis. Banyak upeti kerajaan yang tidak sampai ke tangan raja, melainkan bertumbuk di kediaman para pembesar adipati. Kejahatan melanda di mana-mana, banyak perampok dan pencuri. Bahkan banyak pula satuan-satuan prajurit yang melepaskan diri dan beralih menjadi gerombolan perampok, menggarong harta para penduduk atau rakyat jelata. Sebagian besar penduduk Jawa yang masuk Islam adalah dari kalangan rakyat biasa. Mereka yang tergolong dari kasta Brahmana biasanya enggan menyingkir dari tempat-tempat sunyi, di antaranya mereka ke Tengger dan Pulau Bali. Ini dapat dimengerti karena kalangan Brahmana tidak dapat bergaul sederajat dengan kasta Wasya atau Sudra yang kedudukannya dianggap lebih rendah dan hina. Dengan masuknya Islam, berarti mereka merasa dicopot kedudukannya dari sederajat yang lebih tinggi karena Islam tidak membeda-bedakan umatnya. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Islam datang ke Indonesia ini adalah dengan jalan damai, tidak seperti agama Nasrani yang datang ke Nusantara dengan kaum penjajah.
Menurut berbagai penyelidikan, agama Islam tersiar ke seluruh tanah Jawa dan Nusantara ini dengan jalan damai karena alasan beberapa hal, yaitu pola penyiar agama Islam yang datang mula-mula adalah para pedagang dan ahli sufi dan para wali. Para mubalik itu menggunakan metode dakwah yang tepat sasaran, yaitu sebagaimana tersebut dalam Al-Quran yang berbunyi, "Hendaklah engkau ajak orang lain ke jalan Allah dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan peringatan-peringatan yang ramah serta bertukar pikiran dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Para mubalik Islam tersebut dapat menyelami dan memahami watak dan jiwa bangsa Indonesia. Sifat toleransi dari bangsa Indonesia itu sendiri yang dapat menerima setiap yang datang dari luar kemudian disesuaikan dengan kepribadian sendiri. Penyiaran Islam di Jawa sebagian besar melalui saluran tasawuf atau metafisika. Dengan jalan mengawinkan kepercayaan lama dengan kepercayaan baru, inilah yang menyebabkan agama Islam dapat tersiar dengan damai. Sekarang agama Islam sudah tersiar ke seluruh Indonesia. Adalah menjadi tugas sarjana-sarjana Islam untuk meluruskan Islam dari berbagai hal yang berbau tahayul dengan cara yang bijaksana, tanpa menuding peran para wali yang telah menyebarkan dan memperkenalkan Islam kepada penduduk Nusantara. Setiap zaman ada tantangannya, ibarat hutan, para wali telah membabatnya dan menjadikannya sebagai tempat tinggal yang nyaman. Adalah generasi berikutnya yang harus menyempurnakan pekerjaan para wali tersebut. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika